Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Nugrah dari 10 PLG 5 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar Python dan materi pengenalan operator. Yang pertama kita akan menginstal Python. Anjay. Yang pertama kita ke Chrome. Lalu ketik Python, ketik org, klik download Windows Python 3.12.2. Buka, klik uninstall, close. Salah. Klik install now. Diana private cok. Sana kamu nanya. Lalu klik close. Oke, selesai. Selanjutnya di sini ada cara menggunakan Python. Untuk menggunakan Python kita bisa memilih dua cara yang umum digunakan, yaitu lewat Python interpreter prompt dan mengeksekusi file Python dari command line. Anda bisa menggunakan interpreter prompt untuk sekedar menulis program kecil atau menguji coba modul-modul yang dimiliki Python. Untuk menggunakannya, jika sistem operasi Anda sudah diinstal, coba panggil perintah Python melalui command line, dan jika pengaturan path-nya sudah sesuai, akan muncul gambar seperti ini. Seperti ini. Lalu jika ingin menggunakan Python tanpa melalui interpreter prompt, Anda bisa menggunakan text editor yang sering digunakan dan disimpan file Python dengan ekstensi file .py. Kemudian atur jarak tab pada text editor tersebut sebanyak 4 satuan dan isi tab tersebut diganti dengan spasi atau memiliki menu replace by space. Berikut adalah beberapa web. Output digunakan mencetak informasi dengan function print. Output digunakan pada program untuk memberikan feedback dan keadaan sebuah program, misal hasil perhitungan, pertanyaan, daftar pengguna, dan grafik. Tapi dalam sebuah program konsol, output biasanya berupa teks yang dicetak dengan menggunakan function tertentu pada sebuah bahasa pemrograman. Di Python, untuk mencetak teks ke layar digunakan function print. Function print ini akan mencetak string yang diinginkan. Ada banyak cara dalam menggunakan print. Berikut contoh. Seperti ini. Ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Lalu menerima masukan data dengan function raw input dan input.
Selain output, tentu saja dalam membuat sebuah program Anda membutuhkan fitur untuk meminta input dari user. Fitur tersebut berguna untuk menciptakan interaksi antara user dan program yang Anda bangun di Python. Di Python, untuk menerima input ada beberapa cara yang bisa digunakan. Raw input function ini berguna untuk menerima input dari user yang akan selalu dikonversi ke dalam string. Misal Anda memberikan input berupa belajar Python, maka data tersebut akan ditampung sebagai string utuh. Kemudian pada raw input terdapat satu parameter yang akan dijadikan pertanyaan atau perintah tertulis saat meminta input. Jika Anda ingin memberikan input berupa angka, saat memasukkan angka tersebut tidak boleh lebih dari satu angka. Hal ini disebabkan karena ketika menggunakan raw input, sekalipun yang diberikan adalah angka, tetap akan dianggap string. Apabila Anda memberikan input satu angka kepada raw input, Anda harus mengkonversinya dengan function in float long. Untuk beberapa function konversi ke angka, nilainya sesuai dengan kebutuhan diinginkan. Coba kan perhatikan ini guys. Nama raw input, nama Anda. Hasilnya seperti ini ya. Input function ini digunakan untuk menerima input sesuai dengan data yang diberikan oleh user. Tidak seperti raw input yang menerima input dan dianggap string. Saat memberikan input kepada raw input, Anda tidak perlu menggunakan aturan penulisan untuk tipe data tertentu. Sedangkan ini, sebagai contoh, di bawah ini terdapat input yang melakukan diberi data dengan tipe tertentu pada raw input. Hasilnya seperti ini. Contoh di atas memperlihatkan sebuah perbedaan penggunaan raw input dengan input data yang didapat dari raw input harus dikonversikan sebagai built-in function untuk tipe data tertentu. Sedangkan data yang didapat dari input tidak boleh dikonversikan, tapi saat memasukkan data harus mengikuti aturan penulisan untuk tipe data tertentu. Dan 3. Mengenal tipe data operator. Lanjut materi. Variabel menyimpan data dilakukan selama program dieksekusi dan isinya dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel tersebut. Di dalam Python terdapat beberapa tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman seperti C, Java, dan lainnya. Ini ada contoh tipe data pada type Python. Boolean, complex, state, float, hexadecimal, integer, long, non, string, list, tuple, dictionary, object. Operator Python. Selain variabel di atas, terdapat juga beberapa operator untuk memproses data Python agar lebih memahami seperti apa cara kerja operator di Python. Bukalah konsol Python dan coba contoh di samping penjelasan. Operator tanda plus untuk penjumlahan mendapatkan dua buah operan seperti A, B sama dengan 10, A sama 5. Hasil A sebagai 10, B sebagai B. Jadi 10 tambah 5, 15. Print hasil. Operator tanda minus untuk mengurangkan operan di sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Seperti ini. Lalu ada perkalian, mengalihkan operan di sebelah kiri dengan operan di sebelah kanan operator.
Contoh A, B sama dengan 3,5. Hasil A tanda kali B hasil akan 15 karena 35 15. Pembagian membagi operan di sebelah kiri dengan operan sebelah kanan. Operator. Contoh modulus terdapat sisa pembagian dari operan kiri operator ketika dibagi oleh operan sebelah kanan. Contoh A, B sama dengan 11,2. Hasil A modulus B hasil akan 1 print hasil. Pemangkatan operan di sebelah kiri operator dengan operan di sebelah kanan operator. Contoh A, B sama dengan 11,2. Hasil A pemangkatan B hasil akan 121 karena 11 pangkat 2 itu 121. Pembagian bulat prosesnya seperti pembagian hanya saja angka di belakang koma dihilangkan. Seperti A, B 11,2 hasil A // B pembagian hasil akan 5. Lalu ada perbandingan comparison operator. Tanda ini memeriksa apakah kedua nilai operan yang dibandingkan sama atau tidak. Jika tidak sama akan dikembalikan nilai true. Jika tidak sama akan dikembalikan nilai false. Contoh A, B sama dengan 10,10 hasil akan true hasil karena sama. Lalu ada seperti ini memeriksa apakah kedua nilai yang dibandingkan sama atau tidak. Jika tidak akan dikembalikan true. Jika sama dikembalikan nilai false. A, B sama dengan 10,8 dihasilkan dengan true karena tidak sama. C sama dengan 10 dihasilkan false karena sama. Fungsinya sama dengan operator seperti ini. Memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operator lebih besar dari nilai di sebelah kanan operator. A, B sama dengan 4,2 hasilkan true. Memeriksa apakah nilai di sebelah kiri dan operator lebih kecil dari sebelah kanan. A, B sama dengan 2,4 hasilkan true. Memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operator lebih besar dari di sebelah kanan operator atau memiliki nilai yang sama. Memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operator lebih kecil dari di sebelah kanan atau memiliki yang sama. B sama B A, B sama dengan 4,2 C sama dengan 4 hasilkan false hasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.